Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul at'imati, ini adalah bab makanan-makanan. At'imah itu jamak dari ta'am. Yahillu minha tahirun liman malak kamaitatin min yanal jaradi wassamak wa ma bimikhlabin wa nabin yaqwa yahrumu kattimsahi wa bani awa. Yahillu halal minha dari at'imah, dari makanan-makanan, tahirun apa sesuatu yang suci, halal liman malakah bagi orang yang memiliki, kamaitatin minal jaradi seperti bangkai dari belalang, wassamaki dan bangkai dari ikan. Artinya makanan yang halal dimakan adalah makanan yang suci. Selain suci tidak membahayakan. Selain suci dan tidak membahayakan, barang itu miliknya. Meskipun suci tidak membahayakan, kalau bukan miliknya tak halal dimakan. Suci tidak membahayakan dan itu miliknya. Ada suci tapi membahayakan, tak boleh dimakan, seperti batu, besi, kaca, itu kan suci, tapi tak boleh dimakan karena membahayakan. Harus miliknya, atau bukan miliknya melainkan miliknya orang lain, tapi ada izin dari pemiliknya. Wa ma bimikhlabin wa nabin yakwa, asalnya wa ma yakwa, adapun sesuatu itu contohnya tadi seperti bangkainya belalang dan bangkainya ikan laut, itu contohnya barang suci dan tidak membahayakan. Wa ma yakwa, adapun sesuatu yang berkekuatan, bimikhlabin dengan cakar, wanabin dan taring, yahrumu adalah haram, katimsahi seperti buaya, wabni awa dan ibni awa. Ibni awa ini hayawan sepasang anjing tapi lebih besar dari anjing. Tiap-tiap hayawan yang mengandalkan kekuatannya dengan cakar atau mengandalkan kekuatannya dengan taring, itu haram dimakan, seperti buaya.
aw nasu tahrimin bihi aw yakrubu minhu kada mastahbasathu al-arabu la mastatabat huwa lil mutarri hal min maitatin ma saddaku wa tal-amal. Aw nasu tahrimin asalnya aw warada nasu tahrimin, atau terdapat nas yang mengharamkan bihi dengannya, dengan hayawan. Ada hayawan yang sudah ada nas tentang keharamannya, seperti anjing, babi. Aw yakrubu minhu, atau mirip minhu daripadanya, mirip dari hayawan yang sudah ada nas tentang keharamannya, seperti peranakan antara himar dan kuda. Kada demikian pula ma sesuatu istakhbasathu yang memandang jijik hu kepada ma al-arabu siapa orang Arab. Lama tidak sesuatu istatobathu yang menganggap thayyib, yang menganggap thayyib, yang menganggap bagus siapa orang Arab hu kepada emak. Artinya tiap-tiap sesuatu yang dianggap khabis oleh orang Arab itu haram, dan tiap-tiap sesuatu yang dianggap thayyib oleh orang Arab itu halal ya. Kok begitu? Karena Al-Quran mengatakan wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith ya. Allah Ta'ala menghalalkan yang thayyib-thayyib dan mengharamkan yang khabis-khabis. Thayyib itu kan bagus, baik. Kebalikannya khabis, khabis itu kotor. Siapa yang tahu tentang apa itu thayyib, apa itu khabis, yang tahu artinya adalah orang Arab, bukan orang Arab sekarang. Orang Arab yang hidup di saat turunnya Al-Quran ya. Orang Arab yang hidup di saat turunnya Al-Quran, itu yang bisa dijadikan pedoman. Apa yang mereka anggap khabis itu haram, apa yang mereka anggap itu thayyib itu halal. Itu kaidah halal haram itu. Ada kaidah lain, tiap-tiap hayawan yang diperintahkan oleh agama agar supaya dibunuh itu haram. Tikus misalnya, kalau disuruh bunuh kan berarti tak perlu dibudidayakan kan. Sebaliknya tiap-tiap sesuatu yang haram dibunuh itu haram juga. Kalau haram dibunuh kan tak boleh dimakan. Kalau dimakan kan mati. Walil muttarrih, dan boleh walil muttarrih, dan bagi muttar, orang yang dalam kondisi emergensi, orang yang dalam kondisi darurat ini muttar. Walil muttarrih, dan bagi orang muttar halal min maitatima, min maitatin dari bangkai, halal ma apa sesuatu sadda yang dapat mengganjal, menutupi, mengganjal kuatal amali akan kuatnya bekerja. Tapi yang dimaksud bukan kuatnya bekerja, akan tetapi sisa-sisa nyawa yang bisa menyelamatkan nyawa maksudnya.
Artinya hal-hal yang haram bisa menjadi halal bagi orang yang dalam kondisi emergensi, bagi orang yang dalam kondisi darurat. Akan tetapi sekedar yang bisa menyelamatkan nyawa, termasuk bangkai. Makanan yang halal tidak ada, yang ada hanya haram seperti bangkai. Maka boleh makan bangkai sekedar untuk menyelamatkan nyawa ya. Kalau bangkainya cukup 1 on, jangan makan bangkai 1 kilo itu. Emergensi artinya kalau dia tidak makan terancam keselamatan jiwanya. Babul musabaqati ini adalah bab musabaqah. Musabaqah itu lomba ya. Tapi yang dimaksud bukan seperti musabaqah tilawatil Quran kan. Musabaqah di sini isinya musabaqah hayawan yang bisa digunakan untuk perang seperti kuda, bagal, keledai, dan unta ya. Demikian pula memanah, panahan ya. Panahan dulu tidak ada senjata, sekarang selain panahan bisa juga pakai senjata. Jadi ada musabaqah, ada munadhalah ya. Kalau lomba pakai hewan itu namanya musabaqah, kalau panahan namanya munadhalah. Tasihhu fid dawabi wassihami in ulimat masafatul murami atau marami ya. Wasifatur ramyi sawa'un yudhiru al-mala saksun minhuma aw akharu. Tasihu as-sah apa musabaqah fiddawabi di dalam binatang tertentu, tidak semua binatang ya. Kalau ayam tak bisa dibawa perang kan. Wasihami dan anak panah, panahan ya. Kalau kuda berarti adu cepat mungkin. Wasihami dan panah in ulimat jikalau diketahui masafatul murami atau marami. Kalau dibaca murami berarti orang yang memanah. Kalau marami jamak dari marma, sasaran. Harus diketahui jarak yang menjadi sasaran. Apakah 50 meter, apa 100 meter, harus jelas. Wasifatur ramyi dan diketahui pula sifat panahan itu. Sifatnya harus diketahui. Apakah panah yang dipanahkan itu harus tembus dari sasaran, ataukah harus melekat di situ, itu harus dijelaskan. Sebelum panahan, sebelum lomba dimulai. Ini berkaitan dengan persoalan bolehkah musabaqah yang seperti itu pakai uang, pakai barang. Kalau kamu menang akan saya kasih uang misalnya. Sawa'un yudhiru al-mala, sama saja mengeluarkan akan harta, uang atau barang, mengeluarkan saksun siapa seseorang minhuma dari al-mutasabiqaini, dari 2 orang yang berlomba. Sama saja yang mengeluarkan itu salah satu dari 2 orang yang berlomba, au akharu atau orang lain. Au akharu atau orang lain.
Artinya di dalam lomba seperti itu, baik pakai hewan yang namanya musabaqah atau panahan yang namanya munadharah, boleh pakai uang atau harta. Tapi dengan syarat yang mengeluarkan uang itu salah satunya atau pihak lain, pihak ketiga. Misalnya si A dan si B yang lomba panahan itu, si A mengatakan kalau kamu menang ini kamu dapat uang dari saya 100.000 kalau kamu menang. Tapi kalau saya yang menang, uang ini tetap milik saya ini. Itu salah satunya. Atau pihak ketiga yang mengeluarkan uang. Siapa yang menang di antara A dan B akan dikasih uang oleh si. Itu. In akhraja fahuwa kimarun minhuma illa idza muhallilun bainahuma ma tahtahu kuf'un lima tahtaihima yaunamu in yasbikhuma lan yaurama. In akhraja, jikalau mengeluarkan siapa dua orang yang berlomba sama-sama mengeluarkan uang, katanya si A, kalau kamu menang ini uang dari saya. Katanya si B, kalau kamu menang ini uang dari saya. Itu sama-sama mengeluarkan. Fahuwa kimarun, maka adapun akad seperti itu adalah judi. Judi minhuma, dari keduanya. Namanya judi itu. Kalau sama-sama mengeluarkan uang. Judi itu tiap-tiap permainan yang spekulasi antara untung dan rugi. Ima untung, ima rugi. Kalau tidak untung, tidak rugi. Kalau tidak untung, ya tidak rugi ya. Itu namanya judi. Ima untung, ima rugi. Kalau hanya salah satunya yang mengeluarkan, itu bukan judi. Si A mengatakan kalau kamu menang ini hadiah dari saya. Tapi kalau saya yang menang ini tetap milik saya. Si A itu imma rugi, imma tak rugi. Bukan untung kan. Untung dari mana kan. Sedangkan si B itu imma untung, imma tak rugi, imma tak untung ya kan. Jadi bukan untung rugi. Jadi baru dikatakan kimar judi kalau mutaraddid berkisar antara untung dan rugi. Kalau antara untung dan tak untung tidak, atau antara rugi dan tak rugi tidak. Itu judi kalau kedua-duanya sama-sama mengeluarkan. Illa idza muhallilun bainahuma, kecuali kalau ada muhallil antara keduanya. Ternyata muhallil bukan hanya dalam bab nikah, tapi dalam musabaqah ada muhallilnya juga. Kalau dalam soal pernikahan, si A dan si B suami istri, si A mencerai istrinya 3 kali. Maka kedua-duanya tidak boleh rujuk untuk selama-lamanya. Bukan hanya tak boleh rujuk, nikah lagi pun tak bisa. Akan hidup sebagai suami istri kembali antara si A dan si B tak bisa untuk selama-lamanya. Terkecuali kalau si B sebagai istri kawin lagi dengan orang. Dalam perkawinan dengan orang lain itu sudah sempat berkumpul. Akhirnya cerai. Setelah cerai, ini prosesnya kurang ya. Jadi Zaid dan Zainab adalah suami istri. Zaid mencerai Zainab, mentalak Zainab 3 kali. Maka selamanya Zainab tidak boleh, tak mungkin menjadi istrinya Zaid. Kecuali ya, kalau setelah lepasnya iddah Zainab kawin dengan laki-laki lain namanya Khalid.
Dalam perkawinan ini Zainab pernah dikumpuli oleh Khalid. Setelah dikumpuli cerai. Setelah cerai lepas masa iddah, Zainab boleh kawin lagi dengan Zaid. Maka Khalid itu namanya muhallil, bisa menghalalkan sesuatu yang tak halal. Di sini juga seperti ini, lomba antara si A dan si B. Tidak boleh sama-sama mengeluarkan uang. Kalau sama-sama mengeluarkan uang namanya qimar atau judi. Bisa menjadi boleh kalau ada muhallil, ada pihak ketiga. Ada pihak ketiga. Pihak ketiga ini yang enak, ya kan? Pihak yang ketiga. Matah tahu adapun sesuatu, maksudnya kendaraan. Tahtahu yang ada di bawahnya muhallil, yang dikendarai muhallil maksudnya. Kuf'un adalah sepadan atau setara 5 kepada kendaraan. Tahtaihima yang ada di bawahnya mutasabiqoin, yang ada di bawahnya mutasabiqoin. Kalau muhallil menang, muhallil dapat hadiah dari kedua orang yang berlomba. Ini enak ya. Kalau muhallil kalah, tidak ada kerugian apa-apa. Yaunamu dapat keuntungan siapa muhallil in yasbikhuma jikalau unggul kepada keduanya. Maksudnya jikalau menang. Muhallil itu mendapatkan keuntungan jikalau bisa mengalahkan mereka yang berlomba. Akan tetapi muhallil itu lan yauroma tidak akan pernah rugi. Enak-enak jadi muhallil. Kalau dia menang akan mendapatkan uang dari kedua-duanya, si A dan si B. Tapi kalau dia kalah tidak akan pernah rugi. Itu muhallil. Dengan syarat kendaraan, katakanlah kuda yang digunakan oleh muhallil itu setara, sekufu dengan kuda yang digunakan oleh si A dan si B. Babul aimani ini adalah bab aiman sumpah. Aiman ini jamak dari yamin, sumpah. Wa innama tasihhu bismillahi aw sifatin tukhtassu bil ilahi aw iltizami qurbatin aw nadri lallawi idh sabqul lisani yajri. Wa innama tasihhu dan hanya saja asah apa yamin, sumpah bismillahi dengan menggunakan asma Allah. Au sifatin atau menggunakan sifat tukhtassu bil ilahi yang khusus Allah, yang khusus Tuhan, yang hanya bisa digunakan untuk Allah. Sumpah itu pada dasarnya makruh orang bersumpah itu. Meskipun tidak bohong, jujur sumpah. Ya tidak perlulah sumpah-sumpah. Kecuali kalau sumpah itu berupa komitmen untuk berjuang menegakkan agama Allah yang namanya baiat, ya kan. Baiat itu ya bagian dari sumpah ini. Oleh karena itu tak perlu sumpah-sumpah meskipun dia benar. Sumpah itu tidak sembarang, akan tetapi harus menggunakan kalimat-kalimat tertentu, yaitu asmanya Allah
atau menggunakan sifat yang khusus Allah. Wallahi itu asma Allah, billahi asma Allah. Atau sifat yang khusus Allah, wa azamatillahi demi kebesaran Allah. Atau wal hayyi alladzi la yamutu, demi zat yang hidup yang tak pernah mati. Ini kan khusus Allah kan. Selain Allah kan mati kan. Wal hayyi alladzi la yamutu, demi zat yang maha hidup yang tak pernah mati. Ini sifat yang khusus Allah. Kalau Ar-Rahman, Ar-Rahman khusus Allah juga. Kalau ada orang namanya Ar-Rahman, yaitu luar biasa itu. Kecuali kalau disambung dengan Abdurrahman. Tapi banyak orang panggilannya Rahman ya. Man Rahman itu. Rahman. Maksudnya kan Abdurrahman itu. Berbeda dengan Rahim. Rahim bisa digunakan untuk sifatnya selain Allah. Rasulullah pun punya sifat Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rahim itu kan Rasulullah itu. Jadi menggunakan asma Allah atau menggunakan sifat yang khusus Allah, awil tizami kurbatin atau berkomitmen untuk melakukan suatu amal ibadah, aw nadrin atau berkomitmen untuk bernadar. Kalau bapakmu tidak mungkin datang misalnya, kalau bapakmu datang, saya akan ngaji sampai khatam. Itu namanya iltizamu qurbatin. Saya yakin bapakmu tidak akan datang. Kalau umpama bapakmu datang akan saya sedekah 100.000. Itu namanya iltizamu qurbatin. Nazar bentuknya tapi nazar lajat namanya. Nazar lajat ini adalah nazar yang bernada marah, ya kan? Kalau yang berlaku di sini bukan nazar umpamanya melanggar, tidak harus memenuhi nazarnya, akan tetapi dia harus bayar kafaratnya sumpah. Aw nadrin atau berkomitmen akan bernadar. Kalau aku ngomong kepadamu, saya wajib bernadar. Itu sumpah juga itu. Lallawi tidak sumpah lawo, yamin lawo. Yamin atau sumpah yang tiada maknanya, yang sia-sia, omong kosong. Idh sabqul lisani yajri, lantaran adapun sabqul lisan, terlanjurnya lisan, yajri itu mengalir di mulut. Sumpah lawa ini seperti terlanjur. Mulut tidak mau ngomong itu kok tahu-tahu bilang wallahi, itu namanya lawul yamin, tak disengaja bersumpah. Wa halifun wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.